Baik, terima kasih. Selamat siang. Kalau menurut kami dari pemuka agama Gereja GBT Protestan yang di Pernas Mandala ini, kalau ditanya mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia ini sudah baik atau tidak, jawabannya belum baik. Kenapa? Yaitu masih ada di negara kita ini, di negara Indonesia ini, kebebasan beragama itu dilarang-larang. Artinya setiap umat beragama yang ada di Indonesia ini belum bisa bebas semua untuk membangun rumah ibadah di negara yang kita cintai ini. Masih ada hambatan-hambatan. Contohnya seperti gereja, contohnya di Aceh masih dilarang, tidak boleh dibangun di daerah-daerah selain mungkin di perkotaannya ya. Jadi makanya belum kita katakan kerukunan umat beragama di Indonesia ini belum baik, karena masih ada hambatan-hambatan di negara kita ini untuk pembangunan rumah ibadah. Selain di Aceh, di Padang juga kita ketahui, di Riau, Pekanbaru, sering kita lihat di televisi. Umat Kristiani di Jawa juga, sampai umat Kristiani mengadakan ibadah sampai di rumah-rumah karena pelarangan-pelarangan untuk pembangunan rumah ibadah. Jadi kalau menurut kami pemuka agama di gereja GBT ini, kalau ditanya mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia ini, kami katakan belum begitu baik. Itulah pertanyaan yang pertama. Kalau ditanya dikategorikan berapa persen, ya kan? Kami kategorikan karena pembangunan rumah ibadah masih ada di daerah-daerah lain belum bisa dibangun secara bebas. Makanya kami kategorikan 80% lah kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia ini. Itulah jawaban yang pertama. Dalam ajaran agama Kristen, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kalau dalam ajaran Kristiani mengenai kerukunan umat beragama, kami sering diajarkan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, yaitu mengenai kasih. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi walaupun kita berbeda agama ataupun suku ras antar golongan, karena kami diajarkan di agama Kristiani saling mengasihi. Kami tidak ada beda-bedakan, walaupun di agama Islam, walaupun di agama Buddha, Hindu, tetap kami umat Kristiani saling merangkul, di mana supaya tidak ada terjadi di antara kita perpecahan. Saya rasa itu jawabannya. Selanjutnya, Bang, pertanyaan ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di tengah masyarakat Katolik? Kalau menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan masyarakat Katolik, ya pemerintah harus terbuka ya kepada seluruh pemuka-pemuka agama yang ada di Indonesia itu, baik itu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan yang lainnya. Pemerintah harus terbuka dan pemerintah harus tegas ya. Apabila ada antara agama lain yang melarang umat beragama lain untuk membangun rumah ibadah, pemerintah harus tegas di sini dalam mengambil tindakan. Jangan tebang pilih dulu ya. Karena di negara kita ini umat Kristiani, umat Buddha, Hindu dikatakan umat yang paling sedikit umatnya dibandingkan umat. Tidak boleh kayak gitu. Kalau itu terjadi, pasti di antara umat beragama di Indonesia ini tidak akan ada kerukunan. Tapi
Tapi kalau pemerintah tegas dalam mengambil tindakan sikap dalam bertindak di negara kita ini, saya yakin kerukunan umat beragama di Indonesia pasti makin lebih baik lagi dan sebagai contoh untuk negara-negara lain. Ya. Menurut pendapat Amang, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan beragama di dunia ini? Kalau menurut kami agama seharusnya itu harus saling menghormati, harus saling menghargai, karena dengan demikianlah hanya terciptanya suatu keharmonisan. Bila adanya saling rasa menghargai atau menghormati, pasti tercapai apa yang diinginkan di negara tersebut, karena itulah landasan. Bila adanya saling menghormati dan saling menghargai, tidak adanya rasa dengki atau rasa intoleran, pasti itu negara atau suatu di lingkungan tempat tersebut pasti akan maju dan itu akan bisa sesuai dengan kehendak yang diinginkan masyarakat atau penduduk yang ada di negara tersebut. Itulah pendapat yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir, menurut pendapat Amang, bagaimana seharusnya dan para pemerintah untuk menciptakan kerukunan agama beragama bagi seluruh warga negara? Kalau menurut kami, pemerintah itu harus mengayomi itu antar umat beragama di negara ini. Contohnya itu tidak adanya perbedaan baik itu agama manapun, supaya sesuai dengan isi undang-undang yang berisi di pasal 29 harus saling menghargai dan saling menghormati. Itulah yang harus paling utama yang dilakukan pemerintah, terlebih di negara Indonesia ini. Tidak adanya tumbang pilih agama manapun, tidak adanya membeda-bedakan suatu agama manapun yang ada di negara, terlebih di Indonesia ini. Begitulah kira-kira pendapat dari kami selaku pemuka agama, terlebih yang ada di gereja Protestan ini, yang ada di gereja ini. Begitulah pendapat yang bisa kami sampaikan. Baik, Amang, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Paris Basita dari Universitas Bertanya. Bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan beragama secara seluruh Indonesia? Menurut Bapak, dari skala 10 sampai 100, seberapa kerukunan antara agama Indonesia sampai 5 baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan agama Indonesia dengan agama lain di Indonesia? Kalau untuk di Indonesia ini kerukunan agama masih sudah dianggap bagus, tapi masih ada di beberapa wilayah atau daerah-daerah yang tingkat kerukunan agamanya masih kurang harmonis. Jadi itu dari kalau skala berapa tadi? 10 sampai 100 ya masih di pertengahan lah gitu. Nah, untuk para pemerintah supaya diperbaiki lagi, supaya ibaratnya kita harus sering-seringlah melakukan diskusi agama, disatukan petinggi-petinggi agama ini untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau di wilayah Sumatera Utara ini untuk agama Hindu ya cukup harmonis lah, meskipun ada banyak beberapa warga yang agak fanatik, tapi untuk sementara ini dalam menjalankan ritual budaya tidak ada tentangan di wilayah Sumatera Utara. Kalau ajaran agama Bapak sendiri itu bagaimanakah kerukunan antara umat beragama belajar? Jadi dalam ajaran saya, ajaran Hindu selalu ditekankan Wasudewa Kutumbakam.
Jadi walaupun etnis apa, kulitnya apa, baik miskin, baik yang kaya, baik dari agama apapun, tetap diajarkan kita ini semua saudara. Sayangilah mereka seperti kau menyayangi dirimu sendiri. Jadi itu salah satu yang dijaga supaya kita ini tetap harmonis, walaupun dari berbagai kalangan, berbagai agama, tetap harmonis. Itulah yang tetap diajarkan di dalam agama. Menurut pendapat Bapak sendiri, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan beragama? Ya setiap umatnya stoplah melakukan memasukkan video-video di media sosial yang sifatnya menyesatkan, menggiring opini agar terjadi perpecahan agama. Kita pun sebagai masyarakat harus pandai-pandai memilah mana yang video yang bagus bermanfaat untuk kita, yang mana video yang tidak bermanfaat dan menggiring untuk menjadi perpecahan antar umat beragama. Jadi kita itu juga jangan terpancing dengan video-video yang di media sosial itu yang mengatakan oh agama ini menyerang agama ini terjadi perpecahan. Kita terpancing, jangan. Kita tetap biasa aja, kok bisa dilaporkan ke pihak media sosial ini, jadi biar di cek dong videonya. Terima kasih Bapak. Bapak, dengan mengganggu waktunya, saya dari kampus Fosil dari Bapak tentang kerukunan agama Indonesia. Bagaimana nama saya Ramadan Sempurna. Pertanyaan pertama itu Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan Indonesia? Menurut pendapat Bapak, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antaragama Indonesia dicapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Islam dengan agama lain di Indonesia? Sekarang ini ya sama agama itu baik, khususnya di Sumatera Utara ya. Beda Sumatera Utara agama itu ayo. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Supaya agama itu harmonis, saling menghargai sama umat beragama, damai dalam ibadah gitu ya. Jangan sebagai jalan agar itu tidak terjadi perpecahan masyarakat. Pertanyaan selanjutnya Pak, menurut pendapat Bapak, bagaimana seharusnya dilakukan pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Pemerintah itu ya selalu menyuarakan lah, saling menghormati, menyuarakan sesama umat beragama, menghormati satu sama yang lain, sehingga tidak terjadi perpecahan di antara umat beragama. Bapak, terima kasih.